Salam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam ini kita melanjutkan masih tentang keutamaan memelihara, mendidik, merawat dan menghidupi kalangan wanita. Setelah sebelumnya ada dua bab yang sebelumnya dengan tema dan judul yang serupa mengenai keutamaan orang yang mendidik, menghidupi dan mengajarkan serta mengayomi kalangan wanita, baik itu dari anak-anak, baik itu mereka berjumlah 3 orang, 2 orang atau bahkan 1 orang pun juga, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian juga pada bab yang sebelumnya ada keutamaan juga menghidupi kalangan wanita, bukan dari anak-anak kita namun dari saudari-saudari kita, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, dan ini salah satu di antara tanda dekatnya akhir zaman jemaah sekalian, bahwa di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat atau tidak akan tegak hari kiamat kecuali seorang laki-laki itu akan memiliki 50 orang wanita. Tapi yang dimaksud dengan memiliki 50 orang wanita di sini bukan istri, ya, bukan istrinya, tapi maksudnya adalah bahwa satu orang laki-laki itu akan memelihara 50 orang wanita, ya, termasuk neneknya dan seterusnya. Begitu juga dengan keluarga besarnya. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama kita bahwa maknanya jumlah perbandingan antara laki-laki dan wanita di akhir zaman itu tidak berbanding, ya, atau berbanding sangat jauh sekali. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW yang kita jelaskan ini tentang keutamaan mendidik kalangan wanita, baik itu anak-anak ataupun keluarga yang lain, saudari dan seterusnya, ini menjadi satu keutamaan yang tersendiri dijelaskan oleh Nabi SAW, agar kemudian kita bisa manfaatkan kondisi masing-masing apabila dikaruniakan oleh Allah SWT kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, saudari dan sebagainya. Kemudian pada bab yang berikutnya jemaah sekalian, pada bab yang ke-43 di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bab fadli man ala ibnatahu al-mardudah, keutamaan orang yang menghidupi anak perempuannya yang dikembalikan. Nah, ini sebenarnya masih dalam bagian pembahasan yang sebelumnya. Seharusnya ini harusnya kita sempatkan untuk membahas pada pertemuan yang sebelumnya, namun karena waktu yang terbatas, jadi di sini Nabi SAW diriwayatkan dari beliau tentang keutamaan orang yang menghidupi anak perempuannya yang dikembalikan. Fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Ibnatahu al-mardudah artinya anak perempuannya yang dikembalikan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Di sini diangkat 2 hadis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Sebenarnya 3 hadis, namun 2 hadis yang pertama adalah hadis yang dhaif. 2 hadis yang pertama adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita, namun dijadikan sebagai dasar utama oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Karena ini sekali lagi jemaah sekalian, kitab ini membahas tentang masalah keutamaan, ya, masalah keutamaan, sehingga hadis-hadis yang dhaif namun tidak terlalu dhaif, atau hadis lemah tapi tidak terlalu lemah juga, maka disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Jadi hadis yang pertama dengan hadis yang kedua mirip sebenarnya, bahkan dia adalah hadis yang sama, namun diriwayatkan dari 2 jalur periwayatan.
Dikatakan oleh Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau an haddatsani Musa ibnu Ali an abihi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala a'dhamis sadaqah aw min a'dhamis sadaqah. Nabi mengatakan, wahai sahabatku Suraqah, maukah saya tunjukkan kepadamu kepada sedekah yang paling besar atau di antara sedekah yang paling besar? Nah, di sini ada keraguan-raguan, entah Nabi menyebutkan a'dhamus sadaqah, artinya inilah sedekah yang paling besar, inilah sedekah yang keutamanya terbesar di sisi Allah SWT, atau min a'dhamis sadaqah, atau ini adalah salah satu di antara sedekah yang terbesar. Artinya ada banyak sedekah, jenis-jenis bentuk-bentuk sedekah, tapi di antara sekian banyak jenis sedekah itu, inilah dia yang paling besar, salah satu di antara sedekah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis-hadis Nabi, seperti dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling agung, yang paling besar keutamaannya? Maka Nabi mengatakan, sedekah yang paling afdal itu adalah saqiyul ma'. Saqiyul ma' itu artinya mengalirkan air. Mengalirkan air seperti kalau kita buat sumur misalnya, kita gali sumur, kemudian kita wakafkan misalnya sumur itu untuk kepentingan umum, kepentingan kaum muslimin. Itu namanya saqiyul ma', mengalirkan air. Dan hadis-hadis yang lain juga kurang lebih ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang a'dhamus shadaqah, atau sedekah yang paling besar, sedekah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara sedekah yang paling agung itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala a'dhamis sadaqah, mau tidak saya tunjukkan kepadamu sedekah yang paling agung atau sedekah yang paling besar? Maka Suraqah ini, jamaah sekalian, sahabat ini mengatakan, qala bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya. Dan ini tentu saya satu keutamaan bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diajak berbicara oleh Rasulullah dan ditunjukkan kepadanya salah satu di antara amalan yang paling besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya jamaah sekalian, kalau hadis yang seperti ini ketika Nabi berwasiat kepada para sahabat, maka Nabi SAW tahu bahwa orang ini punya potensi. Nabi SAW tidak ditanya tentang sesuatu, melainkan Nabi SAW akan menjawab sesuai dengan potensinya orang itu, atau sesuai dengan kondisinya orang tersebut. Makanya dalam banyak hadis Nabi SAW, beliau selalu ditanya, ya Rasulullah, apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW sesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi ditanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Padahal dalam hadis yang lain ketika ditanya, apa amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itu kan sudah berbeda jawabannya jamaah sekalian. Tapi Nabi tahu bahwa sahabat ini lebih mampu untuk melaksanakan solat pada waktunya dibandingkan dengan amalan yang lain. Ketimbang sahabat yang lain datang dan bertanya tentang pertanyaan yang sama, Nabi mengatakan it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Karena Nabi tahu, ini sahabat saya ini bisa memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Maka ditunjukkan oleh Nabi SAW amalan yang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa pemimpin itu harusnya seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setiap malam jamaah sekalian, beliau keluar dari rumahnya, kemudian berkeliling di kota Madinah, melihat siapa di antara kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Nah, muncullah hadisnya ketika ketika Umar bin Khattab mendengarkan ada seorang ibu yang berjualan susu kalau saya tidak salah. Ibunya mengatakan, ini penghasilan susu dari kambing-kambing kita. Ini dia bicara sama anak perempuannya. Kata ibunya, ini hasil susu perahan kambing-kambing kita yang sedikit, kita mau jual besok, bagaimana kalau kita tambah dengan air biasa? Anaknya mengatakan, ya tidak boleh begitu, itu namanya gish, itu namanya kita berbuat tidak amanah. Kalau begitu kita menipu, ya. Ada orang membeli, itu berarti dia tidak membeli susu yang asli kalau seperti itu.
Nah ini dalam kisah itu jamaah sekalian didengarkan sama Umar bin Khattab di tengah malam. Besok paginya Umar bin Khattab, malam harinya itu Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, ketemu dengan anak-anaknya, karena banyak anaknya Umar bin Khattab, bukan cuma perempuan saja. Ada salah seorang anak beliau laki-laki, beliau bertanya, "Wahai anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau menikah?" Nah, ini pentingnya kalau kita punya orang tua yang faham dengan kondisi anak-anaknya. Nah, pas pulang jamaah sekalian, malam itu juga langsung Umar bin Khattab bertanya, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Mau menikah ini jamaah sekalian. Maka salah seorang anak Umar bin Khattab mengatakan, "Saya, wahai bapakku, saya sudah mau menikah, sudah siap menikah." "Oke, besok saya bawa kau pergi ketemu dengan perempuan yang solehah." Nah, perempuan yang disoleh itulah dia, wanita, anak wanita itu yang meminta kepada ibunya jangan dicampur antara susu dengan air. Itu dari mana kisahnya jamaah sekalian? Itu dari kelilingnya Umar bin Khattab itu mencari tahu bagaimana keadaan masyarakat saya itu, dan itu diambil contohnya dari Nabi SAW. Dari pernikahan putranya Umar bin Khattab dengan wanita itulah lahir siapa? Pemimpin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Sampai dikatakan beliau adalah khalifah yang kelima, padahal beliau ini memimpin kaum muslimin pada akhir abad yang pertama, pada tahun ke-99 Hijriah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Itu berarti sekitar 59 tahun. 59 tahun itu jaraknya antara khalifah yang keempat dengan Umar bin Abdul Aziz. Tapi kenapa disebut sebagai khalifah yang kelima ini Umar bin Abdul Aziz? Karena memang keadilan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari mana? Ya lahir dari kisah itu jamaah sekalian. Nah, makanya Nabi SAW yang seperti itu. Sampai Nabi SAW di siang bolong datang ke rumahnya Anas bin Malik dan bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, mana adikmu itu? Kenapa jarang saya lihat adikmu? Biasanya keluar bermain dan seterusnya." Kata Anas bin Malik, "Ya Rasulullah," Anas bin Malik usianya 10 tahun jamaah sekalian, sudah berkhidmat kepada Nabi. Anas mengatakan, "Adik saya sedang berduka di dalam kamarnya, sedang berkabung dia." Siapa yang meninggal? Burung peliharaannya. Nah, ini adik kecilnya jamaah sekalian, usia 5 tahun, adiknya Anas bin Malik, dia itu punya burung kecil. Dia suka main dengan burung kecilnya dan dia pelihara dan seterusnya. Ternyata mati itu burung peliharaannya. Nabi SAW minta izin kepada Anas, "Anas, saya minta izin masuk untuk bela sungkawa kepada adikmu." Bayangkan, ini pemimpin jamaah sekalian, ini presiden, ini adalah raja, dan ini adalah manusia yang terbaik, berbela sungkawa kepada adiknya Anas bin Malik yang sedang berduka pada saat itu karena mati hewan peliharaannya. Nah, oleh karenanya ini pentingnya jamaah sekalian, tapi jangan juga cuman sekedar pencitraan, belusukan tapi pencitraan. Nah, katanya diberikan sesuatu, pas pulang diambil kembali. Nah, saya tidak tahu ada yang tersinggung atau tidak. Intinya ada yang begitu jamaah sekalian ya. Nah, ini jadi Nabi SAW mengatakan, "Ala adulluka ala a'dhamis sadaqah." Maukah saya tunjukkan kepada sedekah yang paling agung? Kata sahabat ini, "Bala ya Rasulullah." Saya mau ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan sedekah yang paling agung. Maka Nabi SAW mengatakan, sedekah yang paling agung itu adalah ibnatuka mardudatun ilaika. Anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu. Nah, kemudian apa kata Nabi? "Laisa laha kasibun ghairuka." Tidak ada lagi orang yang carikan penghidupan bagi dia kecuali bapaknya, kecuali kamu. Apa maknanya hadis ini jamaah sekalian? Ulama kita menjelaskan maknanya ibnatuka marduda, anakmu yang dikembalikan itu kemungkinannya ada dua jamaah sekalian. Yang pertama, dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, otomatis dia sudah pergi dengan suaminya kan. Nah, kemudian dua kemungkinannya, ini suaminya, entah suaminya ini meninggal dunia atau suaminya ini menceraikan istrinya. Nah, secara otomatis kalau seperti itu kondisinya jamaah sekalian, sedangkan sang anak ini tidak ada penghasilan tetap dan juga tidak ada misalnya harta yang ditinggalkan oleh suaminya, otomatis pasti kembali kepada orang tuanya kan, seperti itu. Nah, makanya jemaah sekalian, ini kata Nabi SAW salah satu di antara sedekah yang paling agung. Ketika seorang bapak sudah lama menghidupi anak-anaknya, termasuk anak perempuannya ini, ketika dilamar oleh seorang pria, akhirnya kita setujui dan dinikahi oleh sang pria tersebut, dalam satu kondisi kehidupan rumah tangganya ternyata suaminya meninggal dunia atau suaminya menceraikan sang anak.
maka sang anak secara otomatis mau tidak mau, karena kata Nabi, laisa laha kasibun ghairuka, tidak ada yang memberikan penghidupan kepada anak perempuanmu itu kecuali kamu, kecuali bapaknya. Maka secara otomatis dia kembali ke rumah bapaknya, jemaah sekalian. Nah, ini tentu saja salah satu di antara keutamaan yang besar. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa inilah salah satu di antara sedekah yang terbesar. Nah, ketika seorang bapak kembali menghidupi anak perempuannya setelah sekian lama, barangkali dia tidak lagi menghidupi anak perempuannya setelah dia dinikahi oleh suaminya, namun dalam satu kondisi, dalam satu keadaan dia harus kembali kepada orang tuanya. Dan sebenarnya kan jamaah sekalian, orang tua ketika dia sudah tua renta, dia sudah usia 60 tahun bahkan 70, barangkali sudah tidak punya pekerjaan. Tapi karena ini anak perempuannya, kasihan, terlunta-lunta kehidupannya dan tidak memiliki pekerjaan juga setelah suaminya meninggal atau diceraikan dan sebagainya, maka mau tidak mau jamaah sekalian, ya itulah pengorbanannya orang tua, ya. Pengorbanannya orang tua dalam kondisi bagaimanapun jamaah sekalian, dia tidak mau melihat anak-anaknya terlunta-lunta kehidupannya. Dan saya rasa kita semuanya sebagai orang tua sudah merasakan itu, ya. Dan kita mengetahui jamaah sekalian bahwasanya kita sebagai orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari anak-anak kita kecuali keberhasilan mereka. Dan kita selalu, mudah-mudahan kita selalu menganggap seperti itu, bahwa anak-anak kita ini ibaratnya tabungan sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau kita punya tabungan uang jamaah sekalian, kita punya saldo di bank, ada rekening dan sebagainya, atau kita punya properti, kita punya rumah, kita punya mobil, villa dan sebagainya, atau kita punya tanah misalnya, maka itu semua jemaah sekalian tidak ada bandingannya dibandingkan dengan anak yang kita besarkan. Itu tidak ada bandingannya sama sekali. Karena tanah yang kita punya, properti yang kita punya, kalau kita sudah meninggal dunia, itu semuanya secara otomatis berpindah tangan. Makanya dalam hadis jamaah sekalian, Nabi menjelaskan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang bapak, oleh orang tua, entah itu kekayaannya akan dimanfaatkan untuk kebaikan atau dimanfaatkan untuk keburukan. Kalau kita sebentar meninggal jamaah sekalian, kita punya uang 10 miliar misalnya, 10 miliar ini akan kemana? Pasti akan ke anak-anak juga, kan seperti itu. Akan ke istri, ke anak-anak, ke orang tua kalau masih hidup dan seterusnya. Kalau anak-anak kita tidak baik jamaah sekalian, 10 miliar itu habis untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Jelas ya? Tapi kalau anak-anak kita baik, 10 miliar itu, kita sudah meninggal dunia, 10 miliar itu akan menjadi ladang pahala. Bisa dibayangkan kita punya anak 10 orang misalnya, dan masing-masing dapat 1 miliar, dan masing-masing anak 500 juta dari 1 miliar yang dia dapatkan dari harta warisan kita. 500 juta itu mereka semuanya infakkan atau membangun sekolah misalnya. 500 juta itu misalnya ada yang membangun sekolah, ada yang membuat panti asuhan, ada yang membuat apa dan sebagainya. Itu kan ada yang membuat rumah sakit, luar biasa itu. Nah, pahala jarahnya akan sampai kepada orang tua, kepada kita yang sudah meninggal dunia jamaah sekalian. Nah, makanya kalau mau dibandingkan antara tabungan yang kita lihat ini, tabungan properti dan sebagainya, dibandingkan dengan anak yang kita didik, walaupun cuma 1 orang, laki-laki atau perempuan, tidak ada bandingannya sama sekali. Nah, yang penting kita didik dengan baik. Kita sudah meninggal dunia, masih terus mengalir itu pahala itu sampai kepada kita. Bukan berarti bahwa anak-anak kita harus menjadi ahli agama semua jamaah sekalian, bukan begitu juga. Tapi kalau semuanya menjadi ahli agama, fabiha wa ni'ma, alhamdulillah. Tapi tidak semua anak-anak kita cenderung dengan yang seperti itu. Ada yang memang anak kita cenderung ingin menjadi seorang dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang menjadi tentara dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang penting mereka jalankan kewajibannya, kan itu saja. Nah, kemudian jamaah sekalian, jadi hadis yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan menghidupi anak kita. Kalau seandainya la qadarullah, namun seandainya ada di antara anak kita yang sudah dewasa, sudah menikah, namun ternyata harus kembali ke rumah kita dan kita harus menyisihkan sebagian harta kita untuk menghidupi anak perempuan kita, maka ketahui ini hadis dijelaskan sama Nabi SAW bahwa dia adalah salah satu di antara sedekah yang paling besar, sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalam hadis yang lain, di sini hadis yang ketiga, dan ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Miqdam bin Ma'di Karib, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis umum sebenarnya, hadis yang menjelaskan tentang berinfak dan bersedekah.
Nabi mengatakan, ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kamu belanjakan untuk kamu makan sendiri, misalnya kita punya uang 10.000, 10.000 ini kita beli bakso misalnya. Kata Nabi SAW, apa yang kamu belanjakan dari hartamu untuk kamu makan sendiri, fahuwa sadaqah, maka itu adalah sedekah. Itu terhitung sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan harta yang kita belanjakan untuk beli air minum, makanan dan sebagainya, fahuwa laka sadaqah, maka dia juga adalah sedekah untuk kita beri makan kepada anak-anak kita. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa yang kamu kasih makan kepada istrimu, maka itu juga adalah sedekah. Kemudian wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah, kata Nabi. Dan pembantumu, kalau kita punya pembantu misalnya di rumah ya, kalau kita punya pembantu, maka pembantumu yang kau kasih makan itu, pembantumu, makanan yang dia makan dari rumah kita, jangan masih dari harta kita, itu juga adalah sedekah. Nah, cuma ada ulama yang bilang begini jamaah sekalian, dari hadis ini difahami secara nasnya bahwa semua yang kita beri, makanan kah, minuman dan sebagainya, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain, secara nasnya hadis ini, maka itu semuanya terhitung sebagai sedekah. Tapi kalau seandainya ada orang yang beri makan kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada anak, kepada istrinya, kepada pembantu dan sebagainya, tapi dia tidak niatkan itu untuk sedekah, maka tidak berpahala sedekah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita makan jamaah sekalian, kita beli air putih misalnya, kita beli makanan misalnya, makanan dan air putih ini diniatkan untuk menyedekahi diri kita. Makanya ada perbedaan antara orang yang bakhil dengan syahih. Nah, di dalam Al-Quran kan disebutkan kata-kata bakhil dengan kata syuh. Bakhil itu jamaah sekalian artinya adalah orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Untuk anaknya misalnya, anaknya butuh makan ini, anaknya lagi sakit, tapi dia jangan sampai nanti habis harta saya ini, habis tabungan saya, maka tidak dibelikan, tidak dibelanjakan dan seterusnya. Kemudian istrinya butuh apa misalnya, anak-anaknya butuh pendidikan dan seterusnya, tapi khawatir jangan sampai habis uang saya ini gara-gara apa? Gara-gara keluarga saya sendiri, gara-gara. Ini disebut sebagai orang yang bakhil. Ada yang lebih parah dari itu jamaah sekalian. Bagaimana itu? Namanya syahih. Syahih itu makanya Allah mengatakan wa may yuqashuhha nafsihi, siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Apa bedanya antara orang bakhil dan orang syahih? Kalau bakhil itu jauh lebih bagus bakhil daripada syahih. Nah, karena syahih itu lebih parah jamaah sekalian. Kalau bakhil tadi, dia tidak mau belanjakan hartanya untuk maslahat orang-orang di sekitarnya, keluarganya kah, atau orang yang membutuhkan. Itu namanya orang yang bakhil. Tapi orang yang syahih artinya orang yang tidak mau belanjakan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saking bakhilnya itu jamaah sekalian, dia butuh makan, masih hitung-hitung itu uangnya. Kalau saya beli ini habis uangku ini, enggak usah bisa beli. Padahal dia butuh itu jamaah sekalian untuk kewajibannya. Untuk dia pergi sholat, dia butuh itu benda itu, baju misalnya. Sudah habis semua bajunya jamaah sekalian, sudah compang-camping semua bajunya, sudah sobek-sobek bajunya, dia masih berpikir kalau saya beli baju ini habis uang saya nih. Padahal uangnya banyak sekali di tabungan. Ini namanya orang yang syahih. Untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk maslahat dirinya sendiri, tidak apa-apa biar misalnya sakit, yang penting tidak habis uangku. Itu aslinya orang syahih, orang yang paling bakhil yang seperti itu ya, karena untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, untuk dirinya sendiri ini, tapi dia tidak mau keluarkan hartanya. Nah, makanya apa kata Allah SWT, alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Ya, sungguh perbuatan memperbanyak dan takatsur itu senang kalau semakin banyak benda-benda kepemilikannya, hartanya kah atau rumahnya dan sebagainya, sampai dia lupa jamaah sekalian dia sudah mau meninggal dunia ini, tapi lebih senang itu melihat nol di belakang angka 1 itu. Dia lebih senang itu padahal dia sendiri sudah sakratul maut, waliyadzubillah. Nah, makanya jamaah sekalian, dari hadis ini, meskipun adalah hadis yang
hadis yang umum sebenarnya, menjelaskan tentang keutamaan bersedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian jamaah sekalian, pada bab yang berikutnya, bab yang ke-44, bab man kariha an yatamanna mautal banat. Nah, bab tentang orang yang tidak menyenangi atau membenci apabila seseorang itu berharap anak perempuannya meninggal dunia. Nah, ini karena kan beberapa bab sebelumnya kita jelaskan tentang keutamaan mendidik dan menghidupi anak perempuan. Nah, ini justru dia berharap mudah-mudahan anak perempuannya meninggal dunia. Nah, ini kan sudah ada contoh sebenarnya jamaah sekalian dari perbuatan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu kan seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Kemuliaan seorang wanita itu di mata orang Arab jahiliyah nol, besar, tidak ada sama sekali. Bahkan dalam beberapa kabilah, ini kabilah ya, beberapa kabilah Arab jahiliyah, tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan hal yang sama. Nah, sebagaimana anggapan kebanyakan kaum muslimin bahwa semua orang Arab jahiliyah melakukan perbuatan yang sama, atau melakukan perbuatan wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang baru lahir. Ini tidak semua dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Sebagian orang-orang Arab jahiliyah, sebagian kabilah melakukan perbuatan yang seperti ini. Padahal ini adalah dosa besar. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah pada hari kiamat itu hari ketika anak-anak perempuan itu yang dikubur hidup-hidup jamaah oleh orang tuanya, oleh bapaknya, nanti akan ditanya atas dasar dosa apa yang kalian lakukan sehingga kalian dibunuh oleh orang tua sendiri. Karena orang Arab jahiliyah itu, ini mohon maaf, ini pengulangan saja, sudah sering kita sampaikan. Orang Arab jahiliyah itu menganggap bahwa wanita ini jamaah sekalian itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan kalau antum melamar anak perempuan, maharnya itu diberikan kepada bapaknya, bukan kepada anak perempuannya, bukan kepada calon istrinya. Mahar itu, satu setel emas itu. Satu setel emas itu jamaah sekalian, kalau itu maharnya kepada calon istri kita, itu diambil sama bapaknya. Bapaknya yang pegang itu. Itu Arab jahiliyah. Datang agama Islam, Nabi SAW menjelaskan mahar itu adalah haknya seorang istri dan bukan bapaknya. Makanya ada ulama yang mengatakan wanita itu kalau mau dinikahi di zaman jahiliyah itu mirip seperti barang diperjualbelikan. Ya kurang lebih seperti itu kan. Kita bayar maharnya, ibaratnya kita beli ini anak perempuannya orang karena kita berikan kepada bapaknya. Kalau misalnya bapak meninggal dunia jamaah sekalian, ada 4 orang anak. 3 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Siapa yang mendapatkan harta warisan dari bapaknya? 3 orang anak laki-laki, ini anak perempuan tidak ada dapat kasihan. Tidak ada didapat. Bahkan yang paling parah begini, kalau bapak sudah meninggal dunia, ada 3 orang anak laki-laki, ibunya masih hidup, maka ini bapak kalau dia sudah meninggal dunia, ini anak-anak yang 3 laki-laki jamaah sekalian, itu kan masih tersisa 4 orang kan? Masih tersisa ibu dan 3 orang laki-laki. Bagaimana itu orang Arab jahiliyah? Orang Arab jahiliyah ini yang 3 anak laki-laki akan berembuk dengan paman-pamannya semuanya dari bapak. Berembuk berdiskusi, kita mau apakan ini ibu? Mau dijual ke di pasar atau ada yang mau menikahi? Ya sampai sebegitunya jamaah sekalian. Karena mereka menganggap bahwa wanita itu tidak ada nilainya sama sekali. Makanya datang agama Islam memposisikan wanita itu memang berada pada posisi yang paling tinggi. Saya biasa waktu masih SMA jamaah sekalian, waktu masih SMA itu kan, ya saya sudah mulai dari sejak SMP sebenarnya. Sejak SMP sudah mulai kajian-kajian, masuk SMA. Saya biasa kalau bertemu dengan ibu guru saya, ibu-ibu yang perempuan, atau teman-teman sekolah, teman-teman kelas di SMA, biasa kan ada yang berjabat tangan, salaman. Itu saya tidak mau jamaah sekalian. Karena dalam hadis Nabi itu jelas, Nabi mengatakan, telinga ini jamaah sekalian, telinga seorang laki-laki itu ditusuk dengan besi panas itu jauh lebih baik di sisi Allah SWT dibanding seorang laki-laki memegang kulitnya perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan keluarganya, ya, yang bukan ibunya, bukan adiknya, adik perempuan, bukan tantenya. Itu kan semua mahram kita. Itu semua adalah keluarga kita. Tapi kalau bukan mahram, misalnya teman sekolah, teman kantor, itu bukan mahram kita. Tidak boleh disentuh itu jamaah sekalian. Teman-teman perempuan saya dia bilang, kok anggap najis Kak Rahmat? Sampai kita mau jabat tangan ini, kok tidak mau jabat tangan dengan kami? Guru saya juga bilang begitu, ibu guru saya. Ini Rahmat ini bagaimana ini? Dia anggap kita najis barangkali supaya dia tidak
Dalam hati saya, kalau saya anggap najis, seperti saya sama seperti kita, najis juga saya berarti, karena saya tidak mau. Justru agama Islam datang dan memuliakan, memposisikan wanita pada posisi yang tertinggi jamaah sekalian, sampai itu perempuan yang bukan mahram saya, yang bukan keluarga saya, tidak boleh saya sentuh. Itu karena tingginya posisi seorang wanita. Sampai menyentuh kulitnya saja haram kalau saya sentuh, berdosa, dosa besar jemaah sekalian. Kalau saya sentuh ini kulitnya seorang wanita yang bukan mahram saya, bukan keluarga saya, itu saya berdosa besar, berdosa besar. Itu artinya jemaah sekalian, posisi wanita ini memang betul-betul diangkat setinggi-tingginya di dalam agama kita. Jangankan menyakiti perasaannya jemaah sekalian, kita bilang-bilang insya Allah tahun depan saya datang lamar ki, saya digantung ceritanya tuh, digantung. Jangankan mempermainkan perasaannya, menyentuh kulitnya saja dosa besar orang. Jelas ya. Makanya jamaah sekalian, ketika agama Islam datang, maka Nabi SAW memposisikan wanita pada posisi yang paling tertinggi. Bahkan pernah juga kita sebutkan, dari semua nama-nama surat 114 surah jamaah sekalian, tidak ada namanya surat laki-laki, yang ada surat perempuan. Kalau kita baca penjelasan para ulama kita, kenapa itu nama-nama surah disebut seperti itu, alasannya cuma beberapa. Alasan yang pertama, karena memang ada kisah yang menarik yang terdapat dalam surat tersebut. Contoh surah Yusuf. Kenapa? Karena memang isinya itu semuanya adalah kisah tentang Nabi Yusuf. Kenapa surat Al-Baqarah surat kedua disebut sebagai Al-Baqarah? Karena memang ada kisah sapi betina di situ yang Allah SWT perintahkan kepada orang Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, karena mereka telah menyembah patung sapi betina, anak sapi betina. Kemudian kenapa disebut sebagai surat Ali Imran? Karena memang keluarganya Pak Imran ini jamaah sekalian, keluarganya Pak Imran, maksudnya bapaknya siapa? Bapaknya Maryam ya. Bukan bapaknya Nabi Musa, karena bapaknya Nabi Musa juga namanya Imran. Itu hati-hati jamaah sekalian, ada kesamaan memang. Kesamaan nama tapi beda jalan cerita. Ya Alu Imran, namanya surat Ali Imran karena kemuliaan keluarganya Imran ini, keluarga bapaknya Maryam. Kan hidangan, nama hidangan. Karena di akhir surat Al-Maidah itu ada keutamaan hidangan yang diminta oleh Hawariyun, pengikut Nabi Isa, supaya Nabi Isa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah untuk diturunkan Maidatan minas sama, diturunkan oleh Allah SWT. Itulah yang kita lihat gambarnya itu jamaah sekalian. Ada Yesus di tengah-tengah, ada Hawariyun di samping kanan kiri. Kemudian mejanya itu penuh dengan buah-buahan. Itulah disebut sebagai Maidatan minas sama. Kata Allah, kalau saya sudah turunkan di akhir surat Al-Maidah, kalau saya sudah turunkan ini Maidah minas sama dan kalian masih belum beriman, saya akan azab kalian dengan azab yang belum pernah saya turunkan sama sekali. Itu kan sudah diturunkan hidangan jamaah sekalian. Arti istimewa betul ini Nabi Isa alaihissalam dengan apa? Makanya ketika datang ini surat An-Nisa jamaah sekalian, itu berarti memang ini wanita diposisikan pada posisi yang tertinggi. Makanya di sini dikatakan jemaah sekalian, bab man kariha an yatamanna mautal banat. Orang yang membenci apabila seseorang itu mengharapkan matinya anak perempuan. Disebutkan di sini dalam riwayat, meskipun riwayatnya juga dilemahkan oleh para ulama kita. Di sini jemaah sekalian, Ani bin Umar anna rajulan kana indahu walahu banat. Ini meskipun sebenarnya bukan hadis Nabi SAW, ini kisah jamaah sekalian, ini kisah tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah duduk-duduk, di sampingnya ada seorang laki-laki. Ini laki-laki dia punya anak perempuan, beberapa orang. Yang kita sudah tahu kan tentang keutamaan memiliki anak perempuan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Maka fatamanna mautahunna. Ini orang yang duduk di samping kanannya Ibnu Umar, di sisinya Ibnu Umar, dia berharap mudah-mudahan anak perempuanku semuanya mati. Padahal ini yang duduk di sampingnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar itu adalah orang yang paling mirip ibadahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Umar jemaah sekalian. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar langsung marah, emosi dia. Karena apa? Ini Nabi SAW, saya tahu betul Nabi SAW bersabda tentang keutamaan membesarkan, mendidik dan menghidupi anak perempuan. Tiba-tiba ini ada, dan dia berharap mudah-mudahan anak perempuanku mati semua. Kira-kira bagaimana emosinya itu sahabat jemaah sekalian? Bagaimana emosinya itu? Makanya pernah juga dalam kisah yang lain, Ibnu Abbas kalau saya tidak salah, Ibnu Abbas itu pernah emosi sekali dengan anak-anaknya. Karena apa?
Ibnu Abbas mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini anak-anaknya Ibnu Abbas bertanya sama bapaknya, sama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak-anaknya mengatakan, "Ya abata, wahai bapak kami, madza qala Abu Bakar wa Umar?" Nah, itu kan perkataan Nabi itu. Kira-kira apa perkataannya Abu Bakar dengan Umar tentang masalah ini? Wah, marah sekali. Emosi betul itu Ibnu Abbas. Dalam riwayat itu, faghadiba ghadaban syadida, maka Ibnu Abbas marah dengan kemarahan yang luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Kecelakaan bagi kalian semuanya. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tas'alunani. Saya sudah bilang ini yang bicara ini saya riwayatkan, itu adalah perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian tanya sama saya, apa perkataannya Abu Bakar dengan Umar? Artinya kalian mau sanding-sandingkan antara hadisnya Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Tidak bisa jemaah sekalian. Meskipun kita tahu Abu Bakar, Umar itu adalah dua sahabat terbaiknya Nabi. Tapi kalau Nabi SAW sudah bersabda, Nabi bilang seperti ini dalam masalah ini, tidak boleh lagi disandingkan dengan apa perkataannya Abu Bakar, apa perkataannya Umar. Tidak boleh disandingkan, karena perkataan Nabi itu bersanding dengan perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama beliau bersanding di dalam syahadatain bersama namanya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah dalam Al-Qur'an. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas marah betul. Saya sudah bilang Allah dan Rasulullah bersabda seperti ini. Kemudian kalian bertanya sama saya, bagaimana perkataannya Abu Bakar dengan Umar? Ini bukan berarti Ibnu Abbas merendahkan derajatnya Abu Bakar dan Umar. Bukan seperti itu. Tapi beliau mau mengajarkan bahwa kalau sudah jelas ini sabda Nabi SAW, ini wahyu dari Allah SWT. Kalau wahyu jamaah sekalian, maka tidak bisa lagi disanding-sandingkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, jelas ya. Makanya ini kan Ibnu Umar emosi betul ini jamaah sekalian, karena Ibnu Umar tahu betul hadis Nabi tentang keutamaan mendidik, menghidupi dan seterusnya anak-anak perempuan. Tiba-tiba datang ini orang dan mengharapkan mudah-mudahan anak perempuan saya meninggal semua. Jadi mirip-mirip seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang mengharapkan anak perempuan mereka meninggal dunia semuanya. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, faqala anta tarzuquhunna, kau yang kasih makan mereka. Sampai kau berharap mudah-mudahan mati semua anak perempuanmu, kau yang kasih makan mereka. Bukan jamaah sekalian, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut dengan kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah SWT, kamilah, sayalah, kata Allah SWT, yang memberi rezeki kepada anak-anakmu dan kepada kalian juga, kepada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Semua itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebenarnya sepertinya jamaah sekalian, ini dia berharap mati semua anak-anak perempuannya karena habis barangkali uangnya, kasihan. Ya. Terlalu banyak pengeluaran, ada miskin kirnya, ada mi bajunya berlapis-lapis, ada mi juga baju sutranya, ada mi kalau mau pergi undangan atau mau pergi kemana acara jamaah sekalian, selalu dibilang itu anak perempuan atau ya ibu-ibu juga, kita pergi tidak ada bajuku. Padahal pas dibuka lemari, baju semua isinya jamaah sekalian. Cuma tidak ada baju barunya, maksudnya. Tidak ada baju barunya. Makanya bapak-bapak, saya buka rahasia, kalau mau beli baju baru, belikan baju baru untuk istri kita dulu. Aman itu negara. Kalau kita pergi beli baju baru sendiri, kemudian kita belikan istri kita, wah kiamat dunia. Kenapa jamaah sekalian? Karena ya seperti itulah. Makanya itu dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lanna. Perempuan itu adalah pakaian untuk kalian, kalian juga adalah pakaian untuk perempuan, untuk mereka, untuk istri. Nah, pertanyaannya mas kalian, kenapa yang paling pertama disebutkan hunna, mereka? Kenapa ibu-ibu dulu yang ditanya disebut sebagai pakaian? Itu artinya, ada ulama yang bilang begini, itu artinya kalau mau beli baju baru, belikan dulu dia. Kalau sudah belikan dia, baru kita beli baju baru. Jelas ya, itu aman dunia itu, insya Allah. Yang penting cukup uangnya. Kalau tidak cukup, itu yang bahaya kalau tidak cukup ya. Nah, jadi makanya jamaah sekalian, Ibnu Umar bertanya, anta tarzuquhunna, apakah kamu yang memberi rezeki, memberi makan kepada anak-anakmu? Itu bukan. Nah, ini berkaitan jamaah sekalian dengan firman Allah yang tadi kita baca. Ya. Allah mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan, yang memang sudah dilarang jelas di dalam Al-Qur'an, seperti wadul banat itu.
Makanya Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian itu dan kepada kalian juga. Kita semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sungguhnya membunuh mereka anak-anak itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada sebenarnya tersisa satu bab lagi yang masih memiliki kaitan erat jamaah sekalian dengan masalah ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.